Ampun, ya, ya ampun nih. Ya ampun ini banyak banget. Ya ampun. Astagfirullah. Ini hasil ini. Berarti di kamera ada ini ya. Baik, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dekat tadi yuk. Assalamualaikum. Ampun. Coba seandainya ini ketahuan oleh Indosiar pasti di shooting ke sini nih. Ya, pasti belum tahu Indosiar nih. Assalamualaikum, punten. Sungguh perjalanan yang begitu menantang dan ekstrim, teman-teman. Nih, bayangin saja, kita itu harus habis melewati pegunungan ini ya. Entah tadi naik sini dan turun sampai sini dan sampailah ke titik yang kita maksud. Nah, mari kita di sini untuk diawali membaca perpustakaan semesta ya. Jadi kalian yang masih selalu gagal paham, ya monggo ya, karena nyaman di dalam kegagalan pahammu sendiri. Nah, kita mulai ulangan ya teman-teman ya, karena banyak sekali ternyata ulangan-ulangan ilmu pengetahuan dari alam semesta ini, tetapi belum banyak yang bisa nyandak. Memang betul, karena ilmu ini meskipun bertapa bertahun-tahun tidak akan pernah nyambung bila masih tertutup oleh ego, kotoran batin. Maka dari itu yuk kita lepaskan saja semua fanatik-fanatik dari partai politik ataupun kelompok atau apa. Kalau kita masih disekat-sekat dengan kelompok, maka susah ya. Oke. Nah, ini teman-teman, yang kita maksud ini mungkin ya, danau ini, di balik pegunungan ini ada danau yang diceritanya itu adalah pusatnya dari berbagai sumber air atau sungai dari mana saja, tapi ada goa di sebelah sana tuh, apa namanya, sumber airnya melalui goa di bawah gunung ini tuh. Oke, kita coba saja untuk mengkaji dari berbagai sisinya. Iya. Nah, lalu apa? Kita ceritakan dulu sebentar, kasih bocoran dulu supaya nanti memahaminya ya. Jadi cerita pada kurikulum hari ini, disinilah pusatnya berkumpulnya ribuan makhluk yang aneh-aneh, berbagai wujud yang tinggal di dalam kedalaman danau ini. Nah, tetapi saya masih penasaran. Yuk kita coba membuka portal gaibnya. Apa Kang portal gaib, Kang? Nah, ini masih gagal paham terus di sini nih, di sini. Jadi portal gaib itu portal dalam pikiran kita, sehingga kita bisa membaca makna-makna yang diperlihatkan oleh konten ini ya, diperlihatkan oleh alam semesta ini. Baik, yuk kita tenangkan dulu batinnya, jiwanya ditenangkan, jangan kaku, tetap lentur, tetap fleksibel ya. Setel rasa bahagia, setel syukur, setel senang supaya paham. Kalau nanti tidak setel syukur, nanti ya menjadi pribadi-pribadi yang selalu terjebak dalam sifat-sifat binatang atau sifat-sifat yang membuat kamu tidak nyaman ya. Nih, assalamualaikum, punten. Coba kami lebih tenang lagi, kita buka bersama-sama portal gaibnya. Jadi portal dalam diri kita dulu dibuka, supaya artinya apa? Kita mengizinkan diri ini untuk memahami makna-makna yang diperlihatkan. Shh, lihat kamera. Ya ampun. Ya, ya ampun nih. Ya ampun ini banyak banget. Ya ampun. Astagfirullah. Ini hasil ini. Berarti di kamera ada ini ya. Baik, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dekat tadi yuk. Assalamualaikum. Wah, putih. Masuk lagi. Wah. Punten. Nih. Kok tiba-tiba airnya tenang?
tiba-tiba akhirnya tenang. Padahal tadi nih ya banyak yang muncul di sini kayak mosok masuk seperti kayak penuh lumpur, kayak seperti ular, kayak seperti monyet, kayak seperti harimau, kayak macan. Tadi ada di kamera terangkap nggak nih? Oke, nanti mudah-mudahan ketangkep. Dan ini artinya apa? Yuk kita belajar bareng-bareng ya. Belajar sama-sama, sama-sama belajar. Oke, yuk kita puterin dulu. Kok lokasi aneh ya? Ini tadi termasuk makhluknya nyata apa gaib tuh? Kalau saya bilang sih gaib apa ya? Ya gaib karena belum kita ketahui, masih gaib ya. Kalau sudah diketahui mungkin nyata. Nah, yuk. Belah sana tadi arahnya mungkin ke sana di goanya, kita ke goanya aja. Ke apa namanya? Sumbernya itu. Baik. Tapi aneh ya. Apa loh? Nanti kita diserang bagaimana? Dimakan siluman? Iya. Astagfirullahaladzim. Baik, kita di sini dulu mencoba gendam lagi yuk. Apakah bisa keluar? Nah, kita harus sampai klimaks, sampai titik akhir. Kalau kita belum paham, jangan sampai kita pulang, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kula nuwun, punten. Kamera ke sana kanan kan? Tuh. Ampun. Oh, itu lagi. Oh, itu beda lagi. Ya ampun. Oh, astagfirullahaladzim. Ini kayak aneh banget ini loh. Kok malu kayak gini? Tapi banyak banget ini, ya ampun. Coba seandainya ini ketahuan oleh Indosiar pasti di-shooting ke sini nih. Ya, pasti belum tahu Indosiar nih. Assalamualaikum, punten, Mbah. Hilang. Hah? Kesana tuh. Berarti di goanya ini. Nih, baik. Mana ya? Di area sini nih. Kalau nggak salah ini nih. Jadi, nih, ada goa itu maksudnya ke bawah. Sana itu jebolnya ke lautan. Dan di sana itu berbagai aliran sungai, mungkin ratusan bahkan ribuan aliran sungai berpusat di titik sana. Tapi ininya di danau ini. Baik. Ada maksud apa di balik kejadian ini? Kita ikuti saja, tetap tenang batinnya, jangan terlalu kaku dalam memandangnya, lentur, fleksibel. Yuk, kita lebih tenang lagi. Assalamualaikum. Berarti ini goanya ini masuk sini nih. Tuh. Ya iya. Tuh, ya kan? Masuk aja yuk. Assalamualaikum. Astagfirullah. Itu. Astagfirullah. Allah Akbar, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Bah, Masya Allah. punten. Assalamualaikum. Oh, itu di belakangnya banyak banget. Ya ampun. Astagfirullahaladzim. Kena dulu. Apakah dia sudah maksudnya mau berkomunikasi dengan kita apa tidak nih? Bah. Assalamualaikum. Punten. Assalamualaikum. Sebentar dulu. Kita mungkin sudah saatnya untuk menyambungkan batin ini dengan dia. Mudah-mudahan bisa tersambung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Mbah. Punten. Alhamdulillah. Ya Mbah, maaf. Perkenalkan Mbah, nama saya Tarto. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif,
sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Saya dari Cilacap. Nggih, kami mohon maaf bila mana kedatangan kami mengusik panjenengan. Nggih, Mbah sinten asmanipun, Mbah, maaf. Nggih. Mbah Jembar. Mbah Jembar, baik, Mbah. Gini, Mbah, kebetulan jenengan bisa berkomunikasi dengan kami. Bila diizinkan, saya ingin bertanya kepada panjenengan, Mbah. Nggih. Katanya dengan senang hati dan dia bersedia. Baik, Mbah. Saya akan ke sini, Mbah. Saya di sini bukan rekomendasi dari siapa-siapa, tetapi karena saya mendengar cerita-cerita di balik danau ini, Mbah. Nggih, tentang tadi kemunculan makhluk-makhluk yang aneh-aneh tadi, dan katanya di sini pusatnya dari berbagai sumber air di sini, Mbah. Itu sebenarnya bagaimana ceritanya, maksudnya, Mbah? Nggih. Nggih. Insya Allah, Mbah, nggih. Kita disuruh tenang katanya, disuruh untuk hening, untuk batinnya jangan kaku. Baik, Mbah, siap, Mbah. Kalau sangat midhangetaken, monggo, Mbah. Nggih. 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 Astagfirullah, nggih, Mbah, nggih, nggih. Nggih. Nggih, Mbah, alhamdulillah, nggih. Insya Allah paham. Insya Allah paham, Mbah. Baik, nanti saya coba untuk menerangkan kepada teman-teman kami, karena saya membawa kamera, Mbah, supaya mereka paham, karena mungkin teman-teman kami tidak mendengar pitutur panjenengan. Baik. Jadi kurang lebihnya yang disampaikan oleh beliau ini, teman-teman, adalah pengingat-ingat buat kita. Apa yang kita alami, yang kita lihat itu adalah pengingat-ingat, pengeling-eling. Di sini yang mana artinya begini. Adanya danau yang luas ini adalah pusatnya dari berbagai aliran sungai. Ini artinya mengajak kita untuk kembali ke kendali diri, ya. Kembali ke pusatnya diri, pusat kendali diri. Yang kedua, tentang tadi kemunculan makhluk-makhluk yang aneh-aneh tadi adalah perwujudan penggambaran dari sifat-sifat kita yang tanpa kita sadari. Sifat binatang, sifat angkara murka, sifat kebencian, sifat yang membuat kita tidak nyaman, itu berpusat di sini untuk kembalikan kepada kecerdasan semesta, kembali ke alam semesta, maksudnya. Jadi biarkan mengalir, ya. Jadi jangan terlalu nyaman hidup bersama mereka. Kalau terlalu nyaman hidup bersama sifat-sifat tadi, sifat-sifat binatang, sifat-sifat angkara murka, kebencian atau dendam, maka kehidupan kita tadi akan selalu berputar-putar di zona sengsara hidupnya. Ini artinya menggiring kita, menuntun kita ke jalan yang bisa kita mengalami bahagia, bisa mengalami surga. Ini kan sebuah makna peribahasa, termasuk konten ini, gambar ini pun makna peribahasa. Nah, intinya begini, kita untuk lebih jembar batinnya, hatinya, memberikan ruang kosong dan lepaskan tadi sifat-sifat binatang tadi, sifat-sifat iblis yang ada perwujudannya tadi seperti di sungai ini, biarkan lepas. Kita kembali ke pusat kendali diri, yaitu pusatnya kepada kesadaran Tuhan dalam diri kita. Hidup ini mewakili Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hidupnya nyaman, bisa mengalami surga, mengalami kebahagiaan. Nah, artinya tadi, yuk kita kaji lebih dalam dengan tenang batinnya, tenang. Kalau kalian masih terlalu menyimpan perasaan-perasaan atau prasangka-prasangka buruk, berarti nyaman hidup bersama iblis. Hidup bersama setan dalam dirimu tanpa disadari, meskipun kamu membawa partai politik ataupun membawa gerombolan apa. Tuh, ya. Nggih, Mbah. Kira langkungipun begitu, Mbah. Nggih.
Oh baik, nggih, nggih. Insyaallah Mbah, saya akan betul-betul mencoba apa yang disampaikan pitutur panjenengan, betul-betul bisa sampai kepada hati-hati yang saat ini, membutuhkan sebuah petuah, pitutur, karena ini adalah simbol-simbol saja. Mudah-mudahan mereka paham dengan makna simbol ini dan tidak terjebak pada simbolnya, tidak terjebak pada kontennya, sehingga memahami makna yang sesungguhnya, nggih. Ya ampun, luar biasa ini. Wah, ya ampun, tuh. Wah, itu banyak tadi bersama rombongan tadi ke sana tuh. Wow. Udah gini teman-teman, dari penjabaran-penjabaran yang disampaikan tadi dengan bahasa lembutnya, mari kita berusaha selalu untuk memahaminya. Artinya gini, yuk kita kembalikan ke pusat kendali diri supaya kita tidak terjebak hidupnya selalu terjebak dalam hutang, terjebak dalam selalu keplepak hidupnya, kekurangan terus. Maka apa? Yuk kita sumeleh pasrahkan semua ketakutan itu, semua sifat binatang itu kepada Tuhan. Kita kembali pulang adem ayem tentrem, penuh rasa syukur. Maka kalau sudah memerankan diri sih menjadi pribadi yang adem ayem, maka kehidupan kita betul-betul akan ditambahkan nikmatnya, akan semakin adem ayem, akan semakin rezekinya berlimpah ruah. Tuh, yang di Mahut portal gaib itu portal kesadaran, bukan di sini. Tuh ya.